Baiklah, saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai hubungan industrial dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Meisi Mendoka, Noniko Ago, Michelle Dien, dan Cynthia Intan Luli. Yang pertama, kita akan membahas arti hubungan industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 angka 16 mengartikan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Peranan serikat pekerja dalam organisasi. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja, serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Selain itu, serikat pekerja bertindak sebagai pembuat perjanjian kerja bersama dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja, di samping sebagai pelaksana serta penanggung jawab pemogokan. Hubungan bipartit dan tripartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Proses pelaksanaan perundingan bipartit ini diberikan waktu paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam waktu perundingan tersebut terdapat salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka proses perundingan bipartit dianggap batal sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang PPHI. Gagalnya proses perundingan bipartit menimbulkan hak bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk melakukan tripartit. Tripartit merupakan proses perundingan kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga. Dalam Undang-Undang PPHI ini, proses tripartit mencangkup mediasi dan konsiliasi. Pihak ketiga dalam mediasi dan konsiliasi ini pada umumnya disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Apabila tahapan tripartit ini juga tidak menghasilkan suatu permadaian, maka tahapan selanjutnya adalah membawa perkara kepada PHI. Pada dasarnya, tahapan Undang-Undang PPHI berangkat dari hukum antar individu. Oleh karena itu, perselesaian yang ingin diutamakan adalah perselesaian melalui perdamaian oleh kedua belah pihak. Hal itulah yang membuat adanya persyaratan bagi para pihak untuk mencoba menyelesaikan melalui bipartit dan tripartit terlebih dahulu. Peran P4P dan P4D. P4D adalah suatu lembaga yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pekerja, pengusaha, dan pemerintah atau tripartit yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk periode atau masa bakti 2 tahun dan berkedudukan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja serta bertujuan, berkewajiban, dan berwenang menyelesaikan perselisihan, perburuan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK perorangan. Sedangkan P4P adalah suatu lembaga yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pekerja, pengusaha, dan pemerintah atau tripartit yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk periode atau masa bakti 2 tahun dan berkedudukan di ibu kota negara serta berkewajiban dan berwenang menyelesaikan perselisihan perburuan dan pemutusan hubungan kerja PHK secara besar-besaran atau massal.
Hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dan proses produksi barang dan jasa atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Tujuannya yaitu ikut mewujudkan masyarakat adil, serta makmur menciptakan ketenangan, ketentraman, ketertiban, kegairahan kerja, serta ketenangan usaha, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Sekian materi yang dipaparkan oleh kelompok kami, dan terima kasih.